Yang gak wajar itu ketika kamu kebucinan sama laki-laki yang udah jelas-jelas itu suami orang, sehingga menutup mata hati dan pikiran kamu, walaupun kamu sudah tahu laki-laki itu sudah berkeluarga. Di tengah riuhnya konflik pribadi yang belum juga reda, Inara Rusli kembali angkat suara menanggapi tudingan sensitif yang menyeret nama Ihsanul Fahmi. Kali ini, netizen yang budiman ramai menyebut suami siri Inara mengidap HIV atau AIDS, isu yang langsung memicu reaksi publik. Menanggapi hal tersebut, Inara memilih sikap tenang dan menyampaikan bahwa dirinya telah mendampingi Fahmi menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa pendampingan itu mencakup konsultasi dengan tenaga profesional, mulai dari terapis hingga psikolog, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjawab tuduhan yang beredar luas di media sosial. Inara kemudian menegaskan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan Fahmi menunjukkan kondisi yang baik dan tidak membenarkan tudingan yang dilontarkan netizen yang berbakti. Ia memastikan tidak ada satupun hasil tes yang sesuai dengan isu HIV yang ramai diperbincangkan. Tidak berhenti di situ, Inara juga menyampaikan pesan menohok kepada pihak-pihak yang gemar menyebarkan kabar miring. Ia menyarankan agar mereka yang menuduh justru melakukan pemeriksaan kesehatan serupa demi kebaikan diri sendiri sekaligus menghentikan penyebaran stigma yang merugikan banyak pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai Nara, apa kabar? Oh iya, dapat salam dari netizen. Katanya suruh tahu malu sama tahu diri sama punya otak dikit. Pan lu punya anak perempuan, ingat ya, lu juga kan dulu korban. Jangan jadi pelaku sekarang. Tobat, jangan jadi jendasim. Kepada Bang Denny Sumargo, ngapain ngurusin influencer yang ketipu poligami, yang mau ngesahin nikah sirinya? Itu nggak manfaat lah untuk umat. Mending undang PIHK, undang asosiasi untuk urusan haji 2026. Ini manfaat banget buat calon jamaah haji dan menambah wawasan untuk semua umat muslim di Indonesia, ya kan? Teruntuk adekku Ihsanul Fahmi ya, kalau memang kira-kira kau pengen kali poligami ya kan dekku, ya udahlah kau selesaikan dulu kasus ini, kau ceraikan dulu si Mawa, karena si Mawa nggak mau diduakan ya kan, jadi ya udah kau ceraikan dulu dia, selesaikan kasus ini, kau cari lagi perempuan lain. Karena aku tengok-tengok si Inara nih nggak apa-apa dia kalau suaminya poligami lagi, mau poligami kedua, ketiga, keempat boleh sama dia ikhlas dia, karena katanya itu syariat Islam gitu. Kalau si Inara tuh yakin aku dia tuh wanita yang sabar, makanya itu nanti kalau misalnya niat kali kau pengen poligami kayak bergandengan kalian berempat ya kan, bertiga, pas nanti sama si Inara aja deh. Kok sekarang nggak bisa karena si Mawa dia nggak mau, makanya ya udah cepatkan selesaikan ini, nanti kau nikah lagi ya, biar nanti ada kawan si Inara ya kan, karena dia wanita soleha, dia mau dia maju. Pengen sungkem sama ketua Mbak Inaro, kayak Dasim aja sungkem sama dia ya, apalagi gue juga yang gue udah ngerasa diri gue aja tuh paling bejat kayaknya. Gue tinggal bareng tanpa status perkawinan karena beda agama, orang bilang gue kumpul kebo, berzina dan macam-macam segala macam. Tapi seenggaknya gue bukan ngebela diri gue sendiri. Di sini gue tidak merebut suami orang, gue tidak menyakiti perempuan lainnya di luar sana karena gue dan pasangan gue sama-sama single. Cuman bedanya mentok kita di beda agama aja gitu ya. Tapi di sini gue semakin hari semakin mengikuti perkembangan kasusnya, sungkem sih gue sama dia. Kayak bener kata netizen, Dasim aja ya sungkem, udah angkat tangan, nggak ikut-ikutan kayaknya. Gila sih, sampai percaya diri itu. Wow, takut banget.
Gak mau kalah sama istri sah, kuasa hukum ungkap Inara Rusli ingin isbat nikah. Tinggal tunggu keputusan Mawa. Guys, ini aku nggak pernah ikut campur urusan pernikahan artis, tapi kali ini aku pengen ngomentarin karena greget banget sama statementnya Inara ini. Ya kalaupun Mawa udah memutuskan untuk bercerai, mereka tetap nggak akan bisa isbat nikah karena kondisinya Insan saat nikah siri dengan Inara masih suami sah dari Mawa. Dan isbat nikah poligami itu tidak bisa dibenarkan guys, ada aturannya. Nih aku liatin ya. Menurutku si Inara ini gak ada hak sama sekali untuk mendesak Mawa untuk cepet-cepet ngambil keputusan. Lucu banget gak sih? Ya Allah, baru deh ada kasus yang seperti ini. Ya namanya juga pendatang baru, harusnya lebih sabar dong. Inara sama Insan ini gak akan bisa dapetin buku nikah guys. Kalaupun pengen punya buku nikah, mereka harus akad lagi secara resmi di KUA. Kalaupun Mawanya gak mau menceraikan Insan, mereka harus nikah poligami. Dan tentunya harus ada izin dari pengadilan agama. Nah setelah itu mereka baru bisa nikah resmi di KUA, nikahnya secara poligami. Jadi kalau misalkan Mawa nggak mau menceraikan, ya selamanya mereka nggak akan bisa dapetin buku nikah guys. Dan kalau aku ada di posisi Mawa, aku bisa aja memberikan hukuman itu untuk mereka dengan tidak menceraikan Insan ini. Menurut kalian gimana guys? Apakah lebih baik Mawa ini menceraikan Insan dan membiarkan mereka nikah secara resmi di KUA, atau tetap mempertahankan Insan dengan tujuan memberikan hukuman agar mereka tidak bisa meresmikan pernikahan dan mereka nggak akan dapetin buku nikah? Coba di komen ya. Pasti ada aja yang komen Jin Dasim di video-video pelakor. Jadi Jin Dasim itu sebenarnya apa sih? Jin Dasim itu adalah nama jenis jin yang akan merayu orang di dalam rumah untuk berbuat maksiat atau untuk meretakkan keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi kerjaannya itu memecah belah antara ibu dan anak, antara bapak dan anak, dan juga memecah belah antara istri dan suami. Nah itu kan dari kalangan jin. Emang ada jin dasim dari kalangan manusia? Nah di surat An-Nas, setan itu terbagi menjadi dua, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau orang yang suka merusak rumah tangga emang bukan dikatakan jin dasim, tapi perilakunya sama seperti jin dasim yang memecah belah rumah tangga. Jadi kalau pelakor dikatain jin dasim, ya kelakuannya memang sama-sama suka menghancurkan rumah tangga orang, tapi dia bukan dari kalangan jin. Dan dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bukan kalangan umatku orang yang membuat rusak rumah tangga orang lain. Jadi termasuk pelakor itu ya, kalau emang pengen poligami atau jadi istri kedua, tidak merusak rumah tangga yang sebelumnya. Jadi kalau sampai kedatangannya adalah merusak dan jadinya melengsarkan istri pertama, itu bukan poligami, tapi itu adalah merusak rumah tangga orang, merusak rumah tangga dengan istri pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ini akunya yang kupar atau memang banyak perempuan di luar sana yang tidak mementingkan status? Soalnya nggak masuk aja gitu di nalarku, selektif tapi nggak nanya-nanya dulu tentang status. Kayaknya nggak penting dong bagi dia tentang status. Sebetulnya aku paling males banget bahas-bahas beginian, tapi kasus ini tuh bener-bener kasus yang bikin greget dan bikin gemes. Ada begitu banyak poin yang bisa kita bahas dan ada banyak poin-poin yang bisa kita jadikan pelajaran. Kalau kita lihat status IR sama IN ini kan adalah single mom anak 3. Single mom itu jatah gonta-ganti pasangannya sudah terbatas, tidak banyak. Tapi ini disclaimer dulu ya, menurutku pribadi belum tentu benar, belum tentu juga salah. Nah, kalau dirasa konten ini bermanfaat, ambil positifnya, buang negatifnya. Baper bucin itu konsep yang udah nggak bisa dijalani sama single mom. Banyak-banyak pakai logika dan banyak pertimbangan penting, utama untuk masa depan anak-anak. Nggak bisa kita nerapin konsep bucin-bucinan seperti anak gadis yang sedang mencari cinta di luar sana. Jangan mudah membuka pintu hati dan percaya sama laki-laki yang sudah berhasil
berhasil mencuri hati kamu, bikin kamu merasa berbunga-bunga. Sebetulnya itu wajar, itu hal normal. Yang gak wajar itu ketika kamu kebucinan sama laki-laki yang udah jelas-jelas itu suami orang, sehingga menutup mata hati dan pikiran kamu, walaupun kamu sudah tahu laki-laki itu sudah berkeluarga. Poin lagi yang mau aku sampaikan, janganlah jadi pelakor. Kenapa aku bilang jangan jadi pelakor? Jangan main-main sama air mata orang yang tersakiti. Ada air mata dari orang tuanya, dan yang lebih parah lagi, ada air mata dari anak-anaknya. Tiap tetesan air mata yang keluar dari istri yang terzolimi itu ada hitungannya. Mungkin karma itu tidak akan dirasakan sekarang. Yang dirasakan sekarang itu bahagia-bahagianya aja, senang-senangnya aja. Kamu berpikir laki orang itu kecintaan banget sama kamu. Kamu pikir istri dari laki orang itu punya begitu banyak kekurangan sehingga dia tega meninggalkan anak istrinya demi kamu. Padahal dia juga begitu banyak kekurangan dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Kamu secara frontal meminta laki-laki itu untuk meninggalkan istri dan keluarganya. Ini kebahagiaan dirimu sendiri. Dia bisa aja selingkuhin istri pertamanya. Kamu gak berpikir kalau kamu juga bisa jadi selingkuhan yang diselingkuhin lagi sama laki orang itu. Kamu anggap sepele air mata orang yang tersakiti. Pada waktunya nanti kamu juga akan sadar bagian mana kesalahan kamu. Percaya deh, setiap apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja setelah membuat hidup orang lain tidak baik-baik saja.